Saya mau tegaskan bahwa pembahasan mengenai persepuluhan ini tidak bermaksud mau menyerang siapapun, saudara, atau mengobarkan konflik dengan gereja lain atau gereja secara institusi atau dengan pendeta manapun. Walaupun sebagai konsekuensi logis, jika satu kebenaran disampaikan, maka dusta akan terkuak. Kalau saya katakan ini warna putih, maka yang itu bukan putih. Saya berharap kita semua rendah hati, sementara matahari masih boleh terbit di ufuk timur dan kita boleh melihat. Kalau jantung kita masih berdetak dan nadi kita masih berdenyut, kita mau bersedia diubah setiap kali kita salah. Saya pun juga memiliki kesalahan, saudaraku, juga dalam hal memandang persepuluhan ini, yang kemudian sudah hampir 10 tahun ini saya dibukakan untuk melihat kebenaran persepuluhan secara orisinil menurut Alkitab Perjanjian Lama dan bagaimana pengenaannya untuk umat Perjanjian Baru. Dan tentu tahun-tahun belakangan ini, ketika banyak kebenaran firman Tuhan disingkapkan lebih banyak lagi, maka perspektif kita, sudut pandang kita terhadap persepuluhan lebih tajam dan lebih lengkap. Tentu saya berusaha menggali secara literal akademisi, jadi secara ilmu, teologia, melihat latar belakang dan segala aspeknya saya gali dan perlu waktu berjam-jam untuk itu. Kata persepuluhan maaser dalam bahasa Yunani koine DKT atau apodekatoo, saudaraku, merupakan tradisi yang sudah mengakar dalam hidup orang-orang Yahudi. Maaser, saudaraku sekalian. Begitu dalam tulisan Ibraninya. Saudara, kalau di dalam bahasa Yunani kita mengenal kata DKT, ini perpuluhan. Tetapi kata kerjanya apodekatoo yang artinya memberikan persembahan perpuluhan. Kata maaser ini yang digunakan Musa ini, saudaraku, kemungkinan bisa berasal dari bahasa Aram asker. Tapi juga bisa berasal dari istilah bahasa Akadian, yaitu bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di dunia Semit pada zaman Abraham. Jadi bahasa pengantarnya itu bahasa Akadian. Dan sangat besar kata maaser itu berasal dari zaman itu. Dan perlu saya tegaskan bahwa ditinjau dari budaya Timur Tengah kuno, pada mulanya persepuluhan sebenarnya ya, itu bukan istilah keagamaan orang Yahudi. Musa itu bisa mengimport, mengadopsi istilah tersebut. Sebab dalam dunia kuno Timur Tengah maksud saya, angka 10 adalah dasar untuk sistem perhitungan. Pada zaman itu agama-agama kuno Timur Tengah memberi persembahan kepada ilah-ilahnya dengan memakai perhitungan 1/10. Jadi kalau mereka sudah memberikan 1/10 dari harta mereka untuk kuil-kuil yang dikelola oleh imam-imam kuil-kuil tersebut, mereka merasa sudah menunjukkan kepatuhan dan penyerahan mutlak. Menurut transkrip kuno, persepuluhan menunjukkan bahwa metode persembahan ini sudah digunakan sangat familiar di publik, saudara. Jadi kita bisa mengerti ketika Abraham memberikan persembahan kepada Melkisedek, itu bukan tidak ada dasarnya. Bagaimana Abraham menghitung itu?
ternyata saudaraku, Abraham juga telah mengikuti budaya yang ada pada waktu itu. Menurut penemuan para ahli, persepuluhan di kota Ur Kasdim diberikan kepada dewa-dewa sesembahan mereka, diantaranya kepada Dewi Ningal, dewi yang disembah oleh penduduk lokal Ur. Dan kemudian, saudaraku, menurut beberapa ahli ternyata pula persepuluhan tidak hanya menjadi tradisi Mesopotamia kuno, tapi juga masyarakat Kanaan, seperti orang Siro Palestina, bahkan juga di Mesir. Demikianlah saudara data-data yang bisa saya himpun. Dan ini tentu terverifikasi, bukan karangan yang diada-adakan. Oleh sebab itu kalau kita membaca Ibrani pasal 7 ayat 7, di sana dikatakan tidak dapat disangkal, kata penulis Ibrani. Tidak bisa dibantah. Kalimat itu, kata itu menunjukkan kenyataan. Sudah pasti berlaku bahwa orang yang lebih muda, orang yang kurang terhormat, diberkati oleh orang yang lebih terhormat. Kemudian orang yang derajat atau statusnya lebih rendah memberikan persembahan semacam upeti kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Itulah sebabnya saya singgung pada pertemuan yang lalu bahwa upeti-upeti yang diberikan kepada raja-raja atau penguasa yang kepadanya seseorang takluk itu 1/10 dari harta mereka. Kemudian yang menarik di sini, saudaraku, apa yang dipersembahkan Abraham kepada Melkisedek itu rampasan perang. Kejadian 14 ayat 16, Kejadian 14 ayat 20. Itu bukan sengaja Abraham datang kepada Melkisedek memberikan 1/10 dari hartanya. Tetapi hasil rampasan perang diberikan 1/10. Dan itu pun tidak dengan sengaja Abraham datang ke Melkisedek. Ketika Abraham selesai dari peperangan melawan Raja Kedorlaomer, mereka menyongsong, Raja Sodom menyongsong beserta dengan Melkisedek. Lalu Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek ini. Sedangkan Melkisedek sendiri sebenarnya sampai hari ini masih misteri, saudaraku. Lalu kalau persembahan yang diberikan Yakub, sudah saya beri catatan bahwa Yakub memberi persepuluhan itu pun bersyarat. Ketika dia melarikan diri dari rumah ayahnya, dia tidur di Betel, dia mendapat mimpi, lalu dia berjanji kalau Allah melindungi Yakub dan membawanya pulang ke rumah orang tuanya, dia akan memberikan persepuluhan. Dan kita tidak tahu persepuluhan yang diberikan Yakub kepada siapa dan bagaimana mekanismenya. Nah, saudaraku sekalian perlu ketahui bahwa persepuluhan di Israel itu, saudaraku sekalian, ya, pada intinya ada 3 jenis. Tapi sebenarnya ruwet, saudara. Ruwet sekali. Kalau saya membaca Alkitab itu ruwet sekali soal persepuluhan. Karena apa? Karena satu ayat dengan ayat yang lain itu bisa bergerak. Maksud saya, satu kitab dengan kitab yang lain nggak sama pas. Yang satu untuk Lewi, yang lain Lewi dan untuk orang asing dan untuk janda yatim. Yang lain lagi nanti untuk pesta nasional, yaitu pondok daun. Cara pemberiannya ada yang diambil sendiri, ada yang dikirim. Kalau mau jujur, buat. Tapi saya sudah menyusun sebenarnya. Dan saya nggak mau Anda jadi capek, ruwet ngurusin ini. Tapi saya ringkas saja, walaupun ini juga nggak tepat sekali benar, karena ruwetnya itu. Yang pertama, ada persepuluhan khusus. Persembahan khusus. Memang persepuluhan untuk Lewi. Nanti di ayat lain juga plus untuk janda, orang asing dan yatim. Lalu persepuluhan untuk pesta nasional. Ini dimakan bersama. Ini pesta pondok daun. Pondok daun. Lalu ada persepuluhan untuk pemerintah kerajaan. Kalau saudara bisa menangkap, saya bicara tepat di saya.
Tahun pertama perpuluhan biasa. Tahun kedua perpuluhan biasa. Tahun ketiga tahun persepuluhan. Di akhir tahun itu mereka menghimpun semua kekayaan lagi, dibagi lagi. Tahun keempat persepuluhan biasa. Tahun kelima persepuluhan biasa. Tahun keenam persepuluhan biasa. Tahun ketujuh hutang-hutang juga harus dihapus. Nah, sekarang garis besarnya saja. Anda yang penting puas. Persepuluhan ini, saudara, semua dalam bentuk hasil atau sektor agraris. Dari pertanian dan peternakan. Dari pertanian dan beternak. Dalam bentuk anggur, dalam bentuk gandum, dalam bentuk binatang, domba. Ya. Sedangkan untuk sektor perdagangan, jasa, buruh tidak disebut. Dan kalau jujur tidak ditarik. Karena nggak jelas. Bisa paham? 3 ini ya untuk perpuluhan khusus memang 1/10 dikasih. Oke? Ada yang menjelaskan bahwa mesti diambil orang Lewi, tapi ada yang mesti dikirim ke pusat loh. Bingung kan kita? Kok teks ini beda sama teks yang berikut? Tapi ya, mungkin masanya beda, sehingga peraturan-peraturannya bisa sedikit bergeser. Harus dilihat itu. Tapi saya nggak mau buat Anda jadi pusing. Saya kasih ringkasannya saja. Persepuluhan untuk pesta nasional, jadi 1/10 hasilnya dibawa untuk mengadakan pesta pondok daun, itu dijual, diuangkan. Sebab kalau tidak diuangkan, mereka tidak bisa datang dengan barang-barang begitu banyak mengadakan pesta. Nah, setelah itu dibeliin anggur untuk minum, untuk segala biaya pesta pondok daun. Mereka harus 7 hari mengadakan pesta itu. Nah, pesta-pesta seperti ini mengikat mereka sebagai bangsa yang kokoh. Lalu persepuluhan juga untuk kerajaan, untuk kepentingan pemerintah. Ini kira-kira, saudara. Semua ini dalam bentuk, apa tadi? Sektor pertanian. Kalau mau ditebus, aku tidak mau kasih ini barang, aku butuh sendiri. Boleh. Tetapi harus ditambah 1/5 dari nilai persepuluhan. Jadi 20%. Berarti ini yang orang pada nggak tahu. Mereka nggak memberikan 10%. Mereka memberi 12%. Siapa bilang 1/10? 12. Kalau dalam bentuk anggur, dalam bentuk punya 100 binatang, 10 dikasih. Nah, kalau binatang nggak boleh ditebus. Binatang harus dikasih. Tapi kalau anggur, kalau dalam bentuk gandum, dan berbagai tanaman, selase, jinten, dan lain sebagainya, itu boleh ditebus. Jadi nggak diserahkan, tapi dibeli. Dibeli dengan nilai ditambah. Jadi dalam bentuk uang. Berarti yang dipersembahkan 12%, bukan 10%. Jadi selama ini banyak orang itu bukan bodoh. 12% mestinya kalau you kasih uang. Kalau you berangkat dari aturan Yahudi, you kasih 12% kalau bentuk uang. Ini akan jadi revolusi besar di banyak gereja. Selama ini perpuluhan 1/10 dari hasil. Ini saya jelaskan ya. Kenapa dalam bentuk hasil bumi? Karena dari 12 suku, satu suku tidak mendapat tanah warisan, suku Lewi. Jadi suku Lewi itu mendapat tunjangan semacam gaji untuk kesibukan mereka, aktivitas mereka, pelayanan mereka di Bait Allah, di Kemah Suci. Nah, kenapa dari sektor agraris? Karena memang tanah itu milik orang Lewi juga, yang 1/10. Maka hasilnya dibagi kepada mereka. Nah, yang jual jasa, perdagangan, buruh, nggak jelas, bro. Sebab tidak memanfaatkan tanah itu. Selama ini kan orang nggak tahu, yang penting 1/10. Nih, kalau you pengen tahu, nih saya ajarin. Alkitab ngomongnya begini. Kalau dalam bentuk uang, dia nggak bawa anggur dan gandumnya, beli. Tapi ditambah 1/5 dari nilai barang-barang itu. Jadi berapa? 12%, bukan 10%. Jadi selama ini banyak orang mencuri dong.
dia kurangi 2%. Nangkep saudara? Kok kita baru tahu sekarang ya? Ya, selama ini saya juga takut berbicara, saudara. Karena saya takut banyak musuh. Kok sekarang berani? Ya, terpaksa nih. Sebab udah nggak tahan. Ini mesti harus dikembalikan kepada secara proporsional. Jadi tidak bisa dipungkiri secara umum, pengaturan persembahan persepuluhan tidaklah tetap atau tidak stabil. Terdapat bermacam-macam pengaturan. Suatu ketika diberikan kepada orang Lewi, tapi bagian lain ada yang diberikan kepada orang Lewi, plus janda, anak yatim, dan orang asing. Persepuluhan juga digunakan untuk pesta nasional, juga untuk kepentingan politik. Bahkan ada yang tidak jelas ditujukan kepada siapa. Seperti Yakub kepada siapa coba? Yakub kepada siapa? Kalau Melkisedek siapa? Oh itu Tuhan Yesus itu Pak yang menjelma. Lalu mau diapain sama Tuhan Yesus? Banyak hal yang belum terjawab. Jadi terdapat semacam perubahan atau pergeseran tempat persembahan persepuluhan. Dari tempat-tempat ibadah di tempat di mana umat berdomisili atau lokal, kadang harus ke Yerusalem. Nah ini semua fakta yang ada dalam Alkitab. Saya termasuk pusing kalau melihat ayat per ayat, ini kok jadi begini. Tapi saudara, kita jangan terpaku di situ. Amin. Sekarang saya lanjutkan. Sampai di sini nangkep saudara? Jadi kalau nanti ada khotbah, kita belajar dari Bapak Abraham. Amin. Cuman sekali perpuluhannya, ya kan? Itu pun rampasan perang. Itu pun tidak sengaja bawa hasil hartanya ke Melkisedek loh. Kebetulan dia pulang lewat Salem. Itu wilayahnya Melkisedek. Mereka menjemput Raja Sodom yang ditolong oleh Abraham. Dan Melkisedek menjemput setelah Abraham mengalahkan Raja Kedorlaomer yang menyerang Sodom dan Gomora, di mana Lot ikut ditawan. Abraham itu juga mau perang gara-gara ponakannya dibawa. Kalau ponakan dibawa dia nggak mau perang. Dan Anda tahu Abraham itu diberkati karena dia cekatan. Jangan Anda pikir wah memang pilihan orang pilihan diberkati. Dia cekatan. Kalau nggak cekatan dengan 300 lebih orang dia bisa mengalahkan beberapa kerajaan. Cukup berantem itu Abraham. Bayangan kita Abraham itu agung, tenang, pakai jubah. Enggak. Itu tukang berantem juga. Kalau enggak bagaimana bisa lawan beberapa raja menang? Abraham mungkin juga bunuh 100-200 orang mau sekali tebas. Udah begini orang lu nyingkir. Itu memang pekar bener pasti. Nah saudara mesti bisa melihat fakta itu. Kalau kita mengamati kisah para rasul dan catatan sejarah gereja mula-mula, sampai memasuki awal pertengahan, bahkan sampai abad 19, tidak muncul secara jelas tradisi persepuluhan ini. Dalam kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus, serta para penerusnya, yaitu para rasul-rasul, gereja mula-mula tidak terdapat bukti pernah praktek persepuluhan. Yang ada, milik mereka dimiliki bersama yang ada itu. Mereka tidak mempersembahkan 10%, tapi seluruh harta mereka milik bersama. Setuju? Betul? Ananias Safira itu kan salahnya. Dia menjual miliknya, separuh dipersembahkan. Dengan memberikan kesan bahwa itu seluruhnya. Itu yang nipu, ngebohong. Seandainya nggak diserahkan pun nggak apa-apa. Suka-suka lu. Tapi sekarang kamu mau memberi kesan, memberikan segenap milikmu. Bohong jadinya. Berarti kalau orang membawa persembahan itu, biasanya seluruh miliknya. Anda masih bersama saya? Kalau orang biasa membawa persembahan itu seluruh miliknya. Kalau enggak, ya enggak usah sama sekali. Ini jadi satu pelajaran yang mahal. Segenap hidupmu atau tidak usah sama sekali. Nah ketika Ananias Safira itu memberikan persembahan, kan Petrus tanya, ini semua? Karena Petrus tahu ini nipu. Biasanya orang nggak ditanya, sudah sepaham, ada konsensus bersama, ini semua hartanya.
Tapi Petrus tahu ini bohong, ini semua hartamu. Nah, dia bohong. Bukan persepuluhan. Jadi kalau ada orang merasa memberikan persepuluhan berarti tidak nipu. Mestinya 12%, bro. Betul? Mestinya kalau anak Tuhan segenap hidup. Di dalam sejarah gereja tidak tercatat mengenai persepuluhan dengan jelas. Seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus pada akhir abad ke-5 menjelaskan bahwa persepuluhan itu adalah dilaksanakan secara sukarela. Tapi kemudian juga sempat menjadi semacam wajib. Itu pun nggak lama. Sinode von Macon dari Prancis yang dilaksanakan tahun 585 memutuskan tentang persepuluhan sebagai berikut. Hukum ilahi memerintahkan semua bangsa memberikan persepuluhan dari buah-buah penghasilan mereka ke tempat suci. Selanjutnya gereja abad ke-6 mengingatkan kembali umatnya untuk melaksanakan persembahan persepuluhan sebab hanya muncul saat lalu lenyap. Di Prancis telah diakui hak gereja secara hukum atas persepuluhan. Sempat itu. Tetapi kemudian juga lenyap. Tidak pernah bisa bertahan lama. Dalam sejarah gereja Katolik, ya, ini tulisan orang Katolik nih. Saya petik, saya nggak boleh ngomong dari orang lain. Seorang Romo Katolik yang mengatakan tidak mempraktekkan persepuluhan. Umat Katolik tidak dikenakan wajib membayar persepuluhan. Namun pernah terjadi dalam konsili Trente. Kok gereja Katolik pernah mewajibkan umat Katolik untuk membayar persepuluhan. Tetapi praktek membayar persepuluhan ini lenyap secara perlahan-lahan sejak revolusi Prancis pada abad ke-18. Keputusan konsili Trente itu rupanya bukanlah keputusan yang bersifat dogmatis. Oleh sebab itu bisa diubah. Ada keputusan dogmatis yang nggak bisa diubah, ini yang non-dogmatis. Setelah itu lenyap. Itu pun hanya secara temporal dan sporadis di beberapa tempat. Secara umum praktek persepuluhan bukan suatu yang melekat dalam hidup gereja. Menurut catatan, ada yang menyatakan bahwa baru setelah memasuki abad ke-20 sampai sekarang persembahan persepuluhan merambah ke dalam beberapa aliran gereja. Seorang sejarawan gereja, Dr. Haberkoff dan I.H. Clark, nama-nama ini sangat familiar kalau bagi kami orang teologi, menulis bahwa persepuluhan baru muncul di Korea Selatan ketika masuki awal abad 20 tahun 1930 dan subur di kalangan gereja Pentakosta dan karismatik. Ini sejarah persepuluhan, saudara. Dengan cepat saya beberkan supaya ada gambaran. Hanya sporadis dan temporal, tidak melekat dalam hidup gereja. Nah, kenapa kalau sekarang bisa booming? Memang di awal abad 20, khususnya di Korea Selatan, sejak tahun 1930, persepuluhan bisa, persepuluhan begitu booming sampai merambah banyak gereja-gereja. Ini data yang bisa saya himpun. Nah, persepuluhan dalam kehidupan umat perjanjian baru. Persepuluhan diajarkan secara ketat oleh beberapa gereja semacam Taurat. Ini berangkat dari penafsiran yang kurang tepat. Saya sendiri mengatakan ini sebenarnya dengan berat hati. Sebab orang-orang di sekitar saya, maksudnya pendeta-pendeta, rekan-rekan sahabat-sahabat pendeta di sekitar saya, semua melakukan hal ini. Bukan hampir semua, semua. Jadi Anda tahu betapa berat beban saya menyampaikan hal ini sebenarnya. Tetapi kalau ini kebenaran kan tidak boleh ditutup-tutupi, saudaraku. Penafsiran yang tidak memperhatikan berbagai aspek berkaitan dengan hal tersebut. Inilah penafsiran yang dikembangkan di kalangan gereja-gereja aliran Pentakosta, karismatik, dan sejenisnya. Apalagi gereja yang dikatakan oleh Peter Wagner sebagai third wave. Gelombang ketiga. Khususnya gereja-gereja yang mengaku apostolik, yang mendiami di pusat perbelanjaan,
gereja-gereja yang mudah mengadopsi teologi dengan spontanitas puji-pujiannya. Perpuluhan itu menjadi hal yang sangat mutlak. Sangat mutlak. Tapi saudaraku, mereka tidak menggali Alkitab dengan penafsiran yang memperhatikan konteks budaya, latar belakang, konsistensi analisanya, dan lain sebagainya. Nah saudara, baru pertemuan kedua ini. Itu pun juga sudah melewati tahap percakapan atau penyampaian yang ruwet. Itu pun saya ringkas masih ruwet. Tapi Anda bisa nangkep garis besarnya? Kesimpulannya nangkep saudara? Harus tahu dong latar belakangnya supaya saya juga fair saudara. Yang menjelaskan seperti ini hampir tidak ada. Bukan tidak ada, hampir tidak ada. Gereja-gereja Protestan yang disebut gereja mainstream seperti GKI, GPIB, HKBP yang tidak mewajibkan umatnya memberikan persepuluhan, itu pun tidak berbicara tegas dan keras. Dan sekarang ironinya justru gereja yang non-mainstream bicara sekeras ini. Apa nggak stres yang ngomong ini? Kita tidak boleh atau tidak bisa mengenakan praktek persepuluhan ala Taurat bangsa Yahudi pada kehidupan orang Kristen. Nggak boleh. Dan nggak bisa. Bagi umat perjanjian baru, bila praktek persepuluhan didasarkan pada Taurat, maka hal ini akan mengacaukan pola hidup yang benar yang harus dikenakan umat perjanjian baru. Justru ngaco. Mengacaukan saudaraku sekalian. Antibiotik itu kalau di luar standarnya malah ngaco. Kamu harus sepenuhnya atau nggak usah. Setuju? Anda bisa mengerti maksud saya? Jadi imun, jadi bahaya. Kenyataan ini tidak disadari oleh banyak gereja dan orang Kristen secara pribadi. Umat perjanjian baru memiliki pola hidup yang mestinya jauh lebih unggul dari umat perjanjian lama. Bukan hanya dalam beberapa tindakan moral, tapi juga dalam hal memberi atau mengembalikan kepada Tuhan. Umat perjanjian baru adalah umat yang harus masuk ke wilayah hidup yang disebut kehilangan seluruh milik. Kehilangan seluruh milik. Kalau mau ditambahkan lagi kehilangan hak. Jadi lucu kalau menghitung 10%. Itu lucu. Merusak konstruksi bangunan iman. Jadi nanti anatominya anatomi orang Yahudi, bukan anatomi yang orang percaya. Bangunannya bangunan Taurat, bukan bangunan anugerah. Kalau Anda belajar dengan tekun, Anda bisa mengerti perasaan saya betul. Anatominya itu harus anatomi orang percaya, bukan anatomi orang Israel, orang Yahudi. Harus bangunan anugerah, bukan bangunan Taurat. Anugerah kamu telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Dengan persepuluhan itu lalu menciptakan yang namanya ini kapling. Ada kaplingnya Tuhan, ada kapling saya. Padahal kalau you ditebus, you nggak punya kapling. Tapi Pak kan nggak ada salahnya ngitung 10%. Apa alasannya? Saya mau nanya. Yakin 10%? Yakin itu 10%? Kalau kurang gimana? Ya buat belajar lah Pak. Oke, kalau buat belajar untuk anak sekolah minggu. Nggak ada kapling-kapling itu nggak ada. Anda nggak punya kapling lagi setelah dibeli. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Itu dalam 1 Korintus 6, 19, 20, ya. Lukas 14, 33, seluruh milikmu harus diserahkan. 2 Korintus 5, 14 sampai 15. Dia sudah mati untuk kita. Kita sekarang hidup untuk dia yang sudah mati bagi kita. Saya tidak terima. Dulu saya masih bisa terima begini. Ya lah Pak, kalau nggak ada perhitungan kan kacau Pak. Bolehlah minjem 10%. Dulu saya setuju. Sekarang saya nggak setuju lagi. Sorry, saya berubah. Nggak ada kapling-kapling begitu. Supaya Anda mempertajam kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan.
Lalu bagaimana Anda mengelola milikmu? Kamu berikan? Boleh. Enggak, terserah. Juga milikmu. Kan begitu kata Petrus kepada Anes dan Safira, bukan persepuluhan. Dengan bermain di wilayah persepuluhan ini, kita terjerumus kepada pembagian kapling. Ada kaplingnya Tuhan dan kaplingnya kita. Di sini jemaat Tuhan terdidik menjadi bukan saja pencuri, tapi pemberontak. Bukan hanya terbujuk, terjerumus dalam hasanah, langkah pencuri, tapi pemberontak. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan. Ya? Kepada Kaisar sesuatu yang di atasnya ada gambar tulisan Kaisar. Kalau manusia yang di atasnya ada gambar tulisan Allah, siapa segenap hidup. Tapi itu kan dipakai senjata kadang-kadang. Kita berikan persepuluhan, kembalikan apa yang menjadi milik Allah, bukan persepuluhan segenap hidupmu. Pak, dengan bicara begini, Bapak takut nggak nanti yang kasih persepuluhan? Nah, lebih baik you nggak kasih apa-apa daripada you ngasih dengan motif yang salah. Apalagi supaya digandakan. Nggak sopan, bro. You mancing, bro. Lempar cacing dapat mujair. Lempar mujair dapat tongkol. Lempar tongkol dapat paus. Lempar paus dapat kapal selam. Gimana sih? Lempar kapal selam, meledak. Mana bisa begitu? Nah, nanti ada khusus pembahasan soal penggandaan. Kok pakai acara penggandaan? Prinsip yang kita harus mulai pahami sekarang adalah bahwa Tuhan pemilik segala sesuatu. Langit dan bumi Tuhan punya. Dan saya kasih tahu satu kalimat, Anda boleh dengar? Boleh dengar? Kamu numpang. Kamu numpang. Kamu tidak berhak memiliki dirimu. Apalagi sebagai orang Kristen yang ditebus. You are not your own. Kau bukan milik kamu sendiri. Tapi buat latihan, ya terserah kalau you masih mau begitu. Kalau menurut saya tidak. Segenap hidup atau nggak usah sama sekali. Sebab kalau kita masuk di wilayah persepuluhan, menjerumuskan kita bukan saja di pencuri, pemberontak. Dan yang konyol adalah kalau orang tidak memberikan persepuluhan, dia dituduh sebagai penipu dan pencuri. Ya jangankan 10, 30 juga masih maling ya. Jangankan 30, 50 masih. Nggak usah 50, 90. Masih 99. Tapi Pak, kalau begitu gimana caranya sampai ke situ? Saudara, keselamatan itu bukan tak kasih murah. Mahal. Keselamatan dikembalikan merancangan semula hidup yang dipersembahkan sepenuh. Waduh, itu mustahil. Bagi manusia mustahil, bagi Allah nggak ada yang mustahil. Saya sedang belajar. Saya cuma punya satu jurus, tahu nggak? Nekat. Nah hidup cuma 70 tahun, sekarang sisanya tinggal 20 tahun. Kenapa gua nggak nekat? Dengan pernyataan-pernyataan dalam Alkitab yang jelas menunjukkan Tuhan adalah pemilik segenap hidup. Kita harus kembali ke situ. Nah kalau orang Israel itu, Anda tahu nggak, bangsa primitif yang keras kepala dan bandel. Anda nggak bisa pakaikan bajunya orang percaya. Ke mereka emang nggak bisa. Dan jangan pakai baju mereka. Umat perjanjian baru itu lebih tegas lagi, telah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. Sehingga kita bukan milik kita sendiri. Kita adalah dulos-dulos atau budak-budak atau hamba Tuhan Yesus yang telah kehilangan segala hak. Segala hak, bro. Segala hak, segala hak. Kalau lu masih ngitung 10% itu gimana caranya? Itu membuat Anda cenderung merasa punya hak. Ya tapi 9% juga milik Tuhan sih Pak. Lalu gimana you menggunakan? Saya mau nanya. Nah kalau saudara melihat, orang percaya itu nggak ada kata yang namanya memberi. Nggak ada. Apalagi sumbangan. Waduh, marah saya. Kita menyumbang gereja. Buset. Nggak ada kata nyumbang-nyumbang. Makanya ya kadang-kadang gereja-gereja kecil, udah kecil, miskin, goblok lagi. Bikin Natal sampai cari sumbangan kemana-mana. Kenapa? Orang-orang kaya jadi nggak bertobat gara-gara lu, tau nggak? Nih Yesus perlu sumbangan. Kurang ajar nggak?
Makanya saya mau bilang, lu nggak usah bikin Natal-Natal, nggak usah rayakan Natal. Daripada cari sumbangan-sumbangan. Nggak ada begitu. Nah kalau di gereja lokal, ayo kita bikin pesta Natal. Kita nggak cukup nih gedungnya, kita sewa gedung bersama, ayo kita dukung. Boleh, cari-cari sumbangan ke tempat lain, cuman buat beli seragam. Gila nggak itu? Terus saya bilang, kita nyumbang gereja. Kasian. Aduh, ini yang rusak itu orang-orang itu loh. Kita membangun image yang salah tentang Tuhan dalam pikiran mereka. Kita harus merasa terhina terima sumbangan orang yang tidak mengenal Tuhan. Terhina. Saya mau nyumbang gereja, lu siapa? Kalau jemaat sendiri masih bilang ini, saya nyumbang Pak. Waduh. Apa Pak Eros nggak takut orang nggak kasih persepuluhan? Kita nggak ada kepentingan. Punya duit kita sewa gedung, kita kebaktian. Nggak punya duit, masing-masing bubar jalan. Rugi siapa? Hah? Rugi apa? Tadi kita diskusi dengan sahabat-sahabat dekat saya. Kita anak Tuhan, nggak perlu minta perlindungan Tuhan. Oh Tuhan lindungi aku, udah nggak ada. Karena kita sudah dilindungi, tahu? Ya tapi Pak, kalau kita mau naik pesawat gimana minta perlindungan? Sekarang mau kemana kita naik pesawat? Oh kita mau mengunjungi anak kita ke luar negeri, itu pun dalam rangka pelayanan karena anak kita perlu perhatian. Itu pun karena Tuhan menyertai, pasti. Lalu Anda juga tidak usah begini, Tuhan usahaku berkati supaya jangan bangkrut. Bangkrut punya Tuhan, nggak bangkrut punya Tuhan, tahu? Anda bisa ngerti saya ngomong apa ini? Kalau malam itu lindungi buat jaga malam. Hansip kali. Nggak usah bro. Aduh. Kita mau memberi. Sebenarnya kata yang tepat hampir nggak ada loh. Memberi kayak mengembalikan susah loh. Oke, kata yang mewakili cuma satu, mengembalikan atau memberi, boleh. Jangan nyumbang loh. Kurang ajar banget loh kalau orang bilang, saya mau nyumbang. Aduh, maaf ya, segenap hidupmu milik Tuhan. Segenap hidupmu. Yang bau maupun yang nggak bau, semua ada pada milik Tuhan. Ngerti nggak saudara? Nggak ada yang kau miliki yang bukan milik Tuhan. Apa bagian yang kau miliki? Nggak ada. Kamu ditebus. Kalau budak dibeli, dia nggak punya hak sama sekali. Bingung loh saya kok masih pakai kapling-kapling. Kalau ini nggak usah budak ya, pembantu rumah tangga dari Kuningan sono. Kita ongkosi datang ke Jakarta, betul. Itu sampai di rumah kita jebret, dia kehilangan semua hak. Nggak ada sampai, Bu, tolong Bu, orange juice. Berarti nggak? Nggak berani. Dia mesti kerja, tidur di dapur boleh, dikasih makan, terima nggak dikasih makan diem, itu pembantu. Nggak ada yang datang terus buka baju berenang, ada kolam renang, atau di ruang tamu nonton TV terus, tolong minum. Nggak bisa kan? Bahkan masuk kamar mandi mau buang air, nggak jadi. Bisa gitu, udah jongkok ini, ya udah masuk lagi. Ada yang salah yang saya ngomong? Enggak. Tengah malam bangun. Jam 5 pagi bangun. Itu pembantu rumah tangga yang tidak jadi budak, yang punya hak. Apalagi budak. Ngeri kalau bisa soal persepuluhan itu ngeri. Mendangkalkan pikiran iman Kristen yang murni, saudara. Jadi jangan lagi pakai kata nyumbang-nyumbang. Jangan cari-cari sumbangan. Bangun gereja cari sumbangan-sumbangan. Kalau Tuhan nggak menggerakkan ketemu orang yang mengerti pelayanan, jangan. Oh, sana ada pendeta yang mengasihi Tuhan, kasih tahu, Pak, saya lagi bangun gereja, saya kurang dana. Oh, baik. Dia mengerti. Tapi kalau orang kafir yang nggak jelas, dia membuat mereka tidak bertobat. Biarlah kebaktian di bawah pohon kenari. Lebih terhormat. Potongan kere mental bangsawan. Jangankan milikmu yang kelihatan, yang tidak kelihatan itu milik Tuhan semua. Kau bisa bernapas karena Tuhan. Semua oksigen Tuhan kasih gratis. Lu baru nyumbang 0,01 hartamu, udah belagu kayak begitu. Jangan belagu sama Tuhan. Itu nggak ada apa-apanya. Lu mati nggak usah nunggu 2 minggu, tau nggak? 2 hari lu busuk. Baru kasih 2 miliar. 20 miliar udah belagu. Jantungmu yang nggak kebeli, tak ternilai, itu pun milik Tuhan.
Kalau anak kasih kolektor, kalau bisa, jantungmu kamu copot, kamu masukkan. Itu juga milik Tuhan. Kalau Anda tanya, Pak Ira sudah begitu, hampir. Saya serius ini. Bukan mosok, saudara. Saya frustasi. Hidup tinggal 20 tahun. Jadi benar tuh nggak gampang loh. Mau benar tuh nggak gampang loh. Sekarang lu belum benar, nggak mau belajar benar. Gimana? Dan Anda tahu bahwa di Israel itu sistem pemerintahannya teokrasi. Theos Tuhan, krasi pemerintahan. Jadi persepuluhan untuk pekerjaan Tuhan di dalam gereja. Bukan pendeta krasi. Harus dicatat bahwa persepuluhan yang dipraktekkan di Israel adalah praktek yang diselenggarakan pada masyarakat teokrasi. Di mana hukum Taurat yang ketat diselenggarakan dalam hidup umat Israel. Hukum Taurat mengatur hidup bukan hanya umat, tetapi juga para imam. Penyelenggaraan atau pengelolaan persembahan persepuluhan dilaksanakan dengan aturan yang jelas, sangat transparan. Oleh sebab itu dalam kehidupan gereja Tuhan yang tidak teokrasi, persepuluhan menjadi senjata iblis membunuh kehidupan iman pendeta dan keluarganya. Saudara, you budak loh. You nggak rasa budak, you kurang ajar loh. Maaf ya. Betul nggak? Budaknya Tuhan loh. You masih punya hak 1/10 buat Tuhan 90. Lu siapa? Sekarang belajar memberikan 100% susah loh. Yang belajar aja kadang-kadang masih meleset. Apalagi kalau Anda nggak belajar. Lalu merasa sudah bayar pajak sama Tuhan. Wah, betapa rusaknya. Nggak usah 10, mau 50 pun juga belum tepat. Segenap hidupmu, hatimu. Oleh karena tidak ada pengaturan yang jelas, pengelolaan persembahan persepuluhan ini sering digunakan dengan naluri duniawi. Anda tahu gereja yang taruh saham, bilangnya bikin rumah sakit, tapi taruh saham di situ. Saya mau nanya, orang miskin dilayani nggak? Belum tentu. Jadi belakang layar taruh saham di rumah sakit itu. Saya marah begini bukan karena nggak kebagian. Kalau you betul-betul uang jemaat, you taruh di situ. Jemaat yang terdaftar di tempat you, kalau masuk rumah sakit itu harus ada diskon. Dia kasih persepuluhan loh. Yang miskin harus dikurangi biayanya, kalau perlu gratis. Kalau enggak, you cari uang. Lalu saya tanya, setelah duitnya berbunga, mau kemana ini? Itu naluri duniawi. Kalau menurut saya, gereja harus beri zero balance. Ada masuk uang, keluarkan untuk pelayanan. Masuk uang, keluarkan, jangan takut habis. Karena aset gereja ini asetnya. Uang di tangan mereka itu uang Tuhan. Yang anytime kita berkata, kita mau bikin ini, kumpulin. Kalau enggak, kosong kas, enggak masalah. Anda bisa ngerti maksud saya? Toh yang dipegang Tuhannya Tuhan. Dan kalau satu hari, jemaat yang saya ini siap dan percaya saya, ayo kita mau bikin begini. Kita butuh uang 100 miliar, keluarkan uang ini. Ya Pak, rumah saya 2, 1 saya kasih buat untuk pekerjaan Tuhan. Ini milik Tuhan. Dengan rela, nggak ada yang merasa, oh gua kasih, yang memberi uang di atas 2 miliar, itu ditulis di depan altar. Namanya di situ. Kalau yang 10.000, itu di halaman parkir. Gua nggak tahu lu cara siapa begitu. Robert Schuller punya gereja begitu, saya udah menginjak nama-namanya. Restore Cathedral, sekarang bangku dijual. Padahal Robert Schuller terkenal dengan positive thinkingnya, salah pengajarannya, bangkrut hari ini. Ketika dulu saya berkhotbah, ini salah positive thinking, saya nggak didengar. Karena gereja di mana saya berafiliasi semua pro, saya kesepian saya. Sekarang saya banyak teman. Kalau yang memberi di atas sekian miliar itu dekat mimbar. Aduh, saya nggak bisa ngerti deh. Nggak usah. Semua yang kita miliki milik Tuhan. Kalau saudara kita yang miskin kita bagi. Itu bukan memberi, memang milik Tuhan. Kamu anaknya, aku anaknya. Milik bersama. Itu yang benar. Nah sekarang kita ini saking sudah rusaknya dunia. Penuh dengan suspicious. Dengan kecurigaan. Orang nggak berani jual mic-nya semua untuk gereja. Nggak berani. Saya pun juga nggak membuat begitu. Saya mulai dari teman-teman dekat saya. Ayo kita cari uang ya. Ayo cari uang ya. Ayo kita cari uang ya. Ayo kita bagi saham ya. Lalu kita kerja buat Tuhannya. Dari situ dulu. Saya nggak mau narik-narik orang yang belum sepaham, satu spirit, satu level dengan saya. Nanti dikira saya memanfaatkan dia. Mulai dari teman-teman dekat saya dulu.
Oleh karena tidak ada peraturan yang jelas dalam pengelolaan, berbahaya. Di Injil nggak ada pengelolaan perempuan gimana-gimana, sesuai kebijakan masing-masing. Oke, tapi kalau orang yang dipimpin Roh Kudus dengan benar, mau kemana, saudaraku? Jujur ngomong nih, ini membahayakan buat pendeta ya. Dengan persepuluhan banyak, mobilnya bagus. Dia bisa punya mobil bagus, dia bisa bayar pengawal. Pengawal yang pakai seragam-seragam semua. Bukan nggak boleh, silahkan. Tapi kalau itu nilai diri, membuat Anda punya nilai diri, itu salah. Pak Era juga naik mobil bagus, bukan uang kolektor selesai. Bukan uang gereja, itu dari uang di luar yang saya cari. Jadi ngomong begini bukan karena saya kepahitan. Nah kalau pendeta yang tidak mampu di daerah, jemaatnya 10 orang, persepuluhannya penuh untuk dia, saya setuju. 10 orang loh. Kalau 100, kalau 1000, kalau lebih dari 1000, miliarder dia. Betul nggak saudara? Dan itu dibuat oleh beberapa gereja sebagai hukum. Kolektor untuk kebutuhan gereja, persepuluhan untuk pendeta. Ya saya mau tanya berapa dulu jumlah jemaatnya? Kalau 10 sampai 15 oke lah untuk pendeta semua. Tapi kalau jumlah jemaat 100, ya mendingan gue jadi pendeta daripada pedagang. Makanya ada orang-orang daerah yang pengen jadi pendeta, lihat pendeta lebih enak. Jadi pegawai negeri 20 tahun masih pakai sepeda ontel gitu loh. Jadi pendeta 5 tahun udah naik motor, 10 tahun naik mobil. Nah, maka jadi pendeta. Semiskin-miskinnya pendeta lebih terhormat dari tukang parkir. Nah, motifnya jadi salah. Ketika bangsa Israel menaklukkan Kanaan, Tuhan membagi tanah-tanah taklukan itu. Semua suku Israel mendapat kecuali suku Lewi. Suku ini diperuntukkan bagi Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan di bait Allah untuk menyelenggarakan ritual. Sehingga persepuluhan itu menjadi sarana untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Israel. Ini yang membuat orang-orang Lewi pun juga hidupnya menjadi nyaman, seimbang, sama. Dari 11 saudara kasih yang 1, betul nggak? Ini nggak sama dengan seorang pendeta diberi 100 orang, nggak sama. Tapi pendeta imam Pak, lu baca Alkitab nggak? Orang Kristen semua imamat yang rajani. Imam kita cuma 1, Tuhan Yesus bro. Nah penjelasan ini bukan berarti kita lalu melawan orang yang memberikan persepuluhan, tolong. Kalau mereka pemahamannya masih miskin dan dangkal, tolong kita nggak serang. Kita nggak bisa paksa orang memahami seperti kita pahami. Nah kalau saudara sudah memahami hal ini, berbahaya. Kenapa berbahayanya? Saudara harus belajar memberikan segenap hidup. Jangan begini, wah enak loh kata Pak Ilan, kita nggak usah kasih perpuluhan. Waduh enak nih, di gereja ini enak. Nanti lama-lama itu kalau gereja kompetisi, ayo gereja kita. Kita bukan 10%, kita 8% juga boleh. Waduh. Diskon, gereja kita 8% juga boleh bro. Dia 10% kan kita 8%. Yang 10% menurunkan harganya. Kita nggak 8, kita 7,5. Nggak pakai persen. Segenap hidup atau nggak usah sama sekali. Tapi itu berat Pak. Barang bagus, harga mahal. Mana itu bisa Pak? Bisa. Kalau Anda masuk ke wilayah ini, Anda nggak takut mati. Nggak takut bangkrut. Nggak takut ada ancaman. Karena you milik Tuhan. You dipelihara Tuhan. Ngomong begini bukan lalu Anda rame-rame kasih duit ke saya atau gereja ini. Dengar komando Tuhan. Setiap rupiah yang you miliki itu milik Tuhan. You harus punya kepekaan bagaimana mengelola uang itu. Amin.